di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea kedua, saya ulangi lagi, visi Indonesia, visi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar pendengar radio Parlemen dan penonton TV Parlemen? Berjumpa lagi dalam program Sudut Dengar Parlemen, podcast yang selalu memotret persoalan dari sudut dengar yang sebenarnya. Kali ini saya Nana dan Bimo akan mengajak Anda bicara seputar sengkarut data penerima subsidi. Nah, persoalan data kemiskinan masih menjadi masalah di negara Indonesia. Masing-masing kementerian lembaga memiliki data mengenai jumlah warga negara yang berada di bawah garis kemiskinan yang berbeda-beda. Mengingat banyak program yang dijalankan pemerintah untuk meningkatkan level kesejahteraan rakyat yang masih berada dalam kondisi miskin, Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bahkan di pasal 33 ayat 3 ditegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, nantikan bahasanya di program Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Baik pendengar radio Parlemen dan penonton TV Parlemen, saya dan Bimo sudah bersama narasumber nih. Nah, siapa nih Bim? Baik, terima kasih rekan Nana. Dan pendengar juga pemirsa TV Parlemen, pada kesempatan kali ini di edisi ke-16 pada acara podcast Sudut Dengar Parlemen, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber kita dan pastinya juga tidak asing lagi nih bagi kita tentunya, dan juga saya juga pada waktu SD dan juga SMP sering melihat narsum yang satu ini selalu menjadi agenda saya kalau misalnya sore menuju malam nih kalau lagi nonton TV gitu kan. Langsung aja kita ngobrol bareng Ibu Rika Diah Pitaloka, Magister Humaniora, anggota Komisi 6 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jawa Barat 7. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih juga nih Bu, udah kesempatannya untuk kita bisa ngobrol bareng nih Bu, nanti seputar tentang data-data dari penduduk kemiskinan ya Bu ya. Dan selain menjadi anggota DPR RI, Bu Rika juga aktif sebagai Ketua Dewan Pakar Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia dan juga Dewan Penasehat Majelis Desa atau ICMI, dan juga Duta Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan ada penghargaannya juga nih Bu Rika Diah Pitaloka juga sebagai Young Global Leader 2011 untuk World Economic Forum dan Most Powerful Woman 2010 di Asia Globe. Baik Bu, pada podcast kali ini kita akan membahas nih Bu, dan juga ngobrol-ngobrol seputar sengkarut data penerima subsidi. Ya, sip. Oke, dan langsung aja nih Bu ya, ke pertanyaan pertama nih Bu. Mengapa persoalan data kemiskinan ini menjadi penting? Ya, pasti penting. Tapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan dulu apa yang akan saya sampaikan ini bertolak dari pertama adalah peraturan perundang-undangan ya. Jadi nanti semua perspektifnya kita insya Allah bisa sama begitu. Jadi undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 7, di situ ada hierarki peraturan perundang-undangan. Apalagi sebagai anggota DPR kita juga memiliki sumpah jabatan untuk menjalankan Pancasila, Undang-Undang Dasar dan seterusnya. Pasal 7 itu adalah tentang hierarki peraturan perundang-undangan di mana ada Undang-Undang Dasar, kemudian ada TAP MPR, lalu kemudian ada undang-undang dan seterusnya ya sampai dengan peraturan kepala daerah tingkat 2. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Karena berbicara data, sesungguhnya data itu bagi saya adalah public goods ya. Dengan perspektif konstitusi, maka data itu adalah public goods. Data itu tidak untuk komersial, tetapi untuk pelayanan publik. Di balik data penduduk, di balik data negara tentang data penduduk, termasuk apalagi soal data kemiskinan, itu bukan sekedar angka yang bisa diganti, dikali, dihapus, dikurangi. Di balik data negara, terutama data kemiskinan, ada jutaan nyawa rakyat yang dipertaruhkan. Ketika data itu meleset satu, berarti
sesungguhnya kamu sudah mendelete satu orang. Kayak gitulah istilahnya ya. Dan persoalan data ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, ketika berbicara subsidi, lalu perspektif kita apa dong? Perspektif kita ya balik lagi tadi hierarki peraturan perundang-undangan ya. Undang-undang dasar tentunya dengan pembukaannya yang dimana pembukaannya itu tidak boleh diganti, sudah konsensus politik bersama, di mana Pancasila yang artinya Pancasila yang ada dalam pembukaan undang-undang dasar, yang itu kemudian visinya ada menjadi visi Negara Kesatuan Republik Indonesia di alinea kedua pembukaan, yaitu membentuk Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu misinya apa? Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah, kesejahteraan, mencerdaskan, dan seterusnya, sehingga tercipta keadilan sosial yang berdasarkan pada Pancasila, ada di situ tuh 1-5. Itulah misi kita bersama. Nah, bicara tentang data juga tidak bisa lepas dari perspektif visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Lalu nanti pegangan kita apa dong? Pegangan kita ya batang tubuhnya, yaitu terutama ini saya sengaja bawa ya Undang-Undang Dasar supaya kita nggak asal jeplak begitu, bukan asumsi personal, enggak. Kita bicara soal data rakyat ya, apalagi ini adalah media parlemen, perspektif kita harus sama. Nah, dari pasal 20 tentang kesejahteraan itu ya turunannya, kemudian ada pasal 27, kemudian pasal 28 ya, dan setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dan seterusnya. Teknologi di sini semua ada ya, pasal 28 itu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat dan mendapatkan lingkungan dan seterusnya dan seterusnya. Ini Undang-Undang Dasar. Lalu kemudian hierarki yang berikutnya adalah TAP MPR. Jangan lupa loh, ini masih berlaku ya. TAP MPR ini yang ingin saya ingatkan kembali, tidak untuk menggurui karena ini udah keputusan resmi. TAP MPR nomor 16 tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Ketika kita berbicara tadi politik anggaran, APBN segala macam, demokrasi kita ada demokrasi Pancasila yang tidak memisahkan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Lalu demokrasi ekonominya seperti apa? Demokrasi ekonominya marilah kita pegang pada TAP MPR nomor 16 tahun 1998 yang masih berlaku sampai sekarang. Ya, jadi statement kita tidak bisa keluar dari sini. Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat, besar jumlahnya, serta terbentuknya keterikatan kemitraan yang saling menguntungkan antara pelaku ekonomi, UMKM, BUMN, dan seterusnya. Pasal 1 mencakup ini tentang mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini ada semuanya. Jadi kalau mau nanti ngomongin subsidi, lalu kita juga berbicara soal alokasi tentang BBM atau subsidi bagi energi, itu juga nggak bisa lepas dari pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian pasal 33, selain pasal 28, tadi 27, 28, dan seterusnya, pasal 33 tentang demokrasi ekonomi, dan TAP MPR nomor 16 tahun 98. Yuk kita debatnya pakai ini. Ya. Jadi data itu bukan sekedar angka. Salah besar kalau orang mengatakan saya sangat menentang, sampai kapanpun saya akan tentang. Ketika berbicara data rakyat itu, terutama angka kemiskinan, itu asumsi, nggak bisa. Lu kejam. Kalau lu bilang angka kemiskinan itu yang dipakai adalah agregat, adalah asumsi, sebagai data analisis oke. Tetapi begitu untuk menentukan siapa yang berhak menerima uang negara, ya, uang negara, uang APBN, notabene sumbernya hampir 80% lebih itu dari pajak, dan yang bayar pajak adalah rakyat. Thus, APBN itu adalah uang rakyat, bukan uang personal. Siapapun penguasanya, siapapun menteri keuangannya, itu adalah uang rakyat.
Jadi siapa yang berhak mendapatkan kembali uangnya dalam bentuk subsidi, itu harus data yang akurat dan data yang aktual. Tidak boleh asumsi, karena itu adalah orang. Karena itu adalah nyawa. Begitu meleset memberikan dana untuk bantuan sosial, entah itu bantuan kesehatan atau pendidikan, berarti ada pelanggaran, indikasi pelanggaran dari pemegang kekuasaan tidak menyampaikan yang menjadi hak konstitusional rakyat sebagaimana diatur di dalam konstitusi. Baik, Bu Rika, berbicara tadi seputar bantuan ya, bantuan sosial maupun bantuan pendidikan tadi, di Indonesia itu kita tahu bahwa tidak ada data tunggal tentang kemiskinan itu sendiri. Masing-masing kementerian lembaga mempunyai data tersendiri. Padahal sejak tahun 2009 kita ketahui bahwa kita sudah menganut sistem single identity number, yaitu berupa EKTP itu sendiri. Bagaimana? Yang berakhir dengan korupsi. Nah, Iya, betul. menurut saya ini harus menjadi concern kita bersama. Bicara soal negara kesatuan Republik Indonesia, bicara tentang pemerintahan yang transparan, berbicara tentang bagaimana program yang dibiayai uang negara yang merupakan uang rakyat tepat sasaran, tepat target, bisa mensejahterakan rakyat, butuh data yang akurat dan aktual. Kalau datanya, ini yang saya temuan dari disertasi saya sampai disertasi saya khusus tentang ini karena 3 periode di DPR, Bapak Ibu pemirsa, saya tahu bagaimana pengalokasian anggaran itu, apalagi setelah keputusan Mahkamah Konstitusi, DPR tidak berhak untuk membahas satuan 3. Jadi cuman makronya saja yang diberikan ke DPR. Kita nggak pernah tahu sipulan yang mana yang dapat bansos, rumah yang mana yang mendapatkan bantuan sosial. Kalau dulu periode awal kita masih bisa merinci, bener nggak nih misalnya kita menemukan untuk menangani serangga, lalat, dan nyamuk di kementerian waktu itu, Kementerian Kesehatan 20 miliar. Itu bisa kita kritisi tuh. Kalau sekarang nggak bisa. Nah, balik lagi, saya ambil contoh konkret ya. Data itu, asumsi kita ketika data sensus terjadi, kurang lebih anggarannya silahkan dicek ke komisi terkait, sekitar 4,2 triliun, 4 triliun lah anggap ya. Lalu kemudian setelah disampaikan bulan Januari itu data sensus penduduk, which is itu harusnya by name by address. Prinsip sensus adalah door to door. Ketika tidak door to door berarti bukan sensus. Bima, rumahnya ada yang datengin nggak? Waktu sensus 2020? Ada yang datengin. Ngedata bener? Nah ini Yang datengin tuh ngapain? Lu ngedatengin lagi utang? Ada cerita di dekat rumah juga ada cerita nih Bu Rika. Jadi di dekat rumah itu ada rumah tingkat 2 nih. Nah justru malah dia dapat bansos. Oke. Iya. Maksud saya yang sensus, jangan ke situ dulu. Ada yang nggak yang nyensus ke rumah? Ada. Di data. Rumahnya di mana? di situ Gintung. Bener-bener nyensus. Iya. Iya. Bener nih. Benar ya. Karena kalau saya nggak ada yang ketok rumah saya. Ya, Mungkin nggak tahu yang random lain ya, di Bu, sini ada nggak? Jujur nih, jangan dibilang nanti saya mengada-ngada. Ya, ada nggak yang nyensus? Nggak ada. Lebih banyak yang nggak nyensus kayak. Ya, makanya kita tidak untuk menjatuhkan siapapun. Tapi sekali lagi, biayanya dari negara kurang lebih 4 triliun. Diumumkan awal Januari, sehari kemudian, nih, saya ada cuplikan beritanya, Menkes gunakan data KPU untuk basis vaksinasi. Sehari setelah pengumuman data sensus untuk vaksin, pakai data KPU. Di mana dong data sensusnya? Kemudian setelah itu, karena data KPU itu menurut Bawaslu banyak masalah, DPT bermasalah dan sebagainya, kata Bawaslu bukan kata saya. Lalu kemudian ujung-ujungnya balik ke data NIK. Ya kan, NIK sekarang nih lagi diaudit ya, silakan dicek. Ada masalah besar juga. Lalu kemudian, jadi data mana yang mau dipakai kalau gitu? Kalau kemudian setiap berbicara subsidi, mohon maaf, jangan amnesia. Uang APBN itu uang rakyat. Jangan mengatakan rakyat manja, rakyat harus mandiri.
Yang harus mandiri itu adalah bangsa ini dengan tidak tergantung kepada hutang luar negeri, bisa berproduksi dengan baik. Bagaimana bisa berproduksi dengan baik? Alokasikanlah anggaran negara, APBN, APBD yang merupakan uang rakyat sesuai dengan realita, sesuai dengan kebutuhan. Ketika mengatakan bahwa ini rakyat terlalu banyak disubsidi, loh kok terlalu banyak disubsidi? Kita negaranya bukan sekedar welfare state loh. Indonesia ini bukan hanya menganut welfare state, tapi welfare and justice. Di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea kedua, saya ulangi lagi, visi Indonesia, visi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bukan hanya makmur, tapi adil. Adil dan makmur. Makanya bicara seperti ini, jangan kemudian kalau kami melontarkan transparansi dong soal alokasi subsidi, lalu kemudian merasa tidak berkenan ya, terserah mau berkenan atau tidak, tapi ini urusan jutaan rakyat. Jangan lupa bahwa bukan hanya DPR, tetapi pejabat-pejabat di eksekutif juga itu gajinya dari uang APBN. Ya, lalu kemudian mengatakan ini pensiun PNS membebani negara. Lah, sampean itu PNS atau bukan di kementerian? Jangan nunjuk satu ke orang, ini 4 jari nunjuk diri kita sendiri. Nah, penting ya bahwa yang namanya pensiunan itu adalah cost sharing antara pekerja dan pemberi kerja. Silahkan tanya ke semua PNS termasuk yang ada di ruangan ini. Ini bentar lagi kami Komisi 6 mau memanggil Taspen nih. Karena kita tidak mau terjadi seperti yang di Jiwasraya dan Asabri. Itu adalah cost sharing upah PNS sebagai pekerja negara dipotong setiap bulan. Bukan uang negara, itu adalah hasil keringat PNS. PNS kerja di negara iya, tapi jangan bayangkan PNS yang levelnya elit ya. Kalau saya akan fight soal ini. Paling tidak, ini perjuangan saya untuk guru-guru saya di kampung yang juga PNS. Saya sekolah di sekolah negeri, SMP, SMA, ya, kemudian di perguruan tinggi negeri. Mereka upahnya dipotong setiap bulan. Saya lahir di bidan yang PNS, itu hasil kerjanya itu, pensiun itu dipotong setiap bulan. Jadi nggak bisa hal-hal seperti ini selalu dituduh rakyat membebani negara. Memangnya duit negara dari mana kalau bukan dari rakyat? Bener nggak? Iya. Nah, jadi saya kira nanti ada temuan yang penting bagaimana data penduduk penerima bansos itu bermasalah tahun 2021, tadi pakai data BPS 2021, ini sudah dilansir secara resmi oleh Kemensos, 52, juta data ganda penerima bansos dihapus. KPK mengatakan artinya ada potensi kerugian negara sebesar 126 triliun per tahun hanya untuk dana bansos. Belum subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi gas, lalu kemudian subsidi-subsidi yang lain ya untuk KIS, untuk KIP. Saya ambil contoh. Jika data penerima bantuan sosial itu kan sebenarnya sama, orang miskinnya sama. Cuman seperti kamu bilang, kementerian, lembaganya nih beda-beda begitu, ya kan? Nah, tetapi orang miskinnya itu kan sebenarnya sama. Ketika ada 52 juta data penerima bansos itu indikasi kuatnya adalah fiktif atau dalam disertasi saya sebut sebagai pseudodata, maka angka yang sama juga berlaku untuk penerima BPJS PBI, penerima bantuan iuran dari negara. Anggap saja iurannya itu 40.000, silahkan dikalikan 40.000, jangan hitung 40.000, kali 50 juta aja, udah berapa itu triliunan uang negara. Ini terus akan bergulir dan menurut saya tibalah waktunya yang namanya KPK maupun Kejaksaan Agung bantulah agar menelusuri bahwa persoalan korupsi juga dimulai dari persoalan data yang tidak akurat dan tidak aktual tentang siapa rakyat yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Dan kalau misalnya 52,5 juta ini data ganda,
betulkah ini ketidaksengajaan? Di dalam politik saya selalu belajar bahwa ketidaksengajaan itu bisa terjadi adalah ketidaksengajaan yang sistematis. Kalau berulang kali terjadi, kalau terus-terusan terjadi sistematis, berarti disengaja. Jangan-jangan, saya bukan menuduh, jangan-jangan ada pemain data. Presiden itu sudah berulang kali mengatakan kita butuh satu data Indonesia, sampai mengeluarkan Perpres tentang satu data Indonesia. Tapi nggak mungkin yang namanya presiden dia datang sendirian ke seluruh Indonesia mendata. Untuk apa ada pembantunya? Ya, oleh karena itu saya kira memang kondisi kita lagi susah nih abis pandemi. Baiklah kita jaga omongan lah, ya jangan menyakiti rakyat dengan merasa, saya suka mikir ini demensi ya atau Alzheimer kali ya. Orang Alzheimer ya ada alasannya. Saya bukan mendiskreditkan orang demensi, tapi dia mungkin lupa bahwa dia bekerja di institusi yang mengelola keuangan negara. Iya. Tapi uang itu bukan uang saudara-saudara yang terhormat, yang memutuskan, memiliki power untuk memutuskan uang negara itu untuk apa. Tapi ingat itu duit rakyat. Dan sekali lagi kita menganutnya bukan hanya welfare, makmur saja, nanti jadi liberal. Tapi kita welfare and justice, makanya adil dan makmur. Malah adil dulu, nggak ada kemakmuran tanpa keadilan. Mau makmur doang, buat siapa? Buat segelintir orang. Namanya itu bukan demokrasi ekonomi seperti di TAP MPR 1698. Baik, Bu Rika, dan ada untuk menjadikan APBN yang sehat, sejumlah pakar ekonomi menyarankan bahwa subsidi dikurangi atau dihapus. Itu gimana pendapat Bu Rika sendiri? Ya terserahlah, pakar ekonomi juga nggak bisa ngomong hanya berdasarkan asumsi kan. Saya minta data yang benar untuk alokasi itu. Apakah pola subsidi itu salah? Tapi kalau pakai perspektif konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, perspektif demokrasi ekonomi, TAP MPR 1698, ya memang itu harus adalah jatah rakyat. Ini kan logika, kalau mau pakai logika pasar, oke lah. Contoh BBM. BBM itu katanya disubsidi, pakai APBN. Berarti pakai duit rakyat. Ya kenapa atuh rakyat harus beli lagi? Kalau memang 100% ya itu dijalankan. Jadi persoalannya adalah bukan sekedar apakah harus ada atau tidak ada subsidi. Jangan ke situ dulu para pakar yang terhormat, yang sangat cerdas, cerdik, cendekiawan. Yang harus kita perjuangkan bersama, datanya dulu dibenerin. Kalau bicara subsidi energi atau BBM, ada 2 data yang harus kita bongkar. Ini saya sedang minta data untuk segera diberikan ya di rapat komisi terakhir dengan Menteri BUMN, yaitu berapa sih harga. Pertama adalah data tentang biaya produksi BPP ya, biaya produksi pokok atau cost structure-nya berapa sih sebenarnya produksi per liter itu, bisa dihitung bisa, atau per barel itu berapa ya, berapa harga crude oil, minyak mentahnya yang menjadi patokan. Berapa harga yang impor, berapa harga produksi yang dari bumi Indonesia. Kemudian pakai modelnya, model apa nih? Ya, mau model pengadaan Pertamina yang polanya ISCP, saya ajak juga untuk memberikan masukan para pakar ekonomi, murni nggak tuh hitungan metode yang dari Pertamina, atau mungkin saya tidak menuduh, atau mungkin sudah ada rekayasa. Lalu kemudian harga murni dari impor, hasil olahan kilang Indonesia atau campuran, berapa asumsi perhitungan nilai tukarnya, karena itu akan menentukan nanti apakah kemudian biaya produksinya itu kemahalan, kemurahan, menguntungkan atau merugikan. Lalu rumusan subsidi dibanding dengan penentuan harga pasar, begitu ya. Nah baru, ini kalau ngomongin baru subsidi energi nih, ya termasuk LNG. Silahkan juga dibongkar kasus impor LNG 2011 misalnya, itu besar sekali saya kira. Dan kemudian itu udah juga ada di KPK datanya, tapi kayak berhenti gitu. Kemudian saya kira juga
tadi selain kalau bicara subsidinya subsidi energi, data tentang energi itu, biaya produksi energi itu menjadi penting dibuka ke publik. Karena belinya pakai duit publik ya, duit rakyat. Yang kedua, data penerima subsidi yang tadi. Tetapi di luar itu semua, bagi saya sangat meyakini bahwa produk pemerintahan terbaik adalah stabilitas harga pada hajat hidup orang banyak, sehingga ketersediaannya bisa dijangkau, diakses, dan diterima. Baik, Bu Rika. Berbicara soal data tadi ya, seputar data tadi, terkait data tunggal atau satu data mengenai kemiskinan. Menurut Bu Rika sendiri, lembaga mana sih yang paling tepat untuk melaksanakannya? Nah, ini ada yang juga penting kita sadari bersama. Sejak keluar Undang-Undang Pemerintahan Daerah, berarti kita udah masuk ke era desentralisasi. Pendataan yang baik dihasilkan, data yang baik adalah data yang dihasilkan dari pendataan yang baik. Nanti saya akan sampaikan temuan ya, karena ini saya nggak mau main-main statement, sehingga memang saya secara sengaja melakukan disertasi tentang hal ini begitu. Temuan dari disertasi saya secara garis besar ada 2. Yang satu adalah tentang the vicious circle kebijakan rekolonialisasi. Bagaimana data itu digunakan menjadi dalam tanda kutip istilahnya new oil ya di era digital, di era pendataan. Data itu menjadi penting. Nah, tesa saya rumuskan bahwa semakin kuat kekerasan simbolik, data itu tidak hadir tiba-tiba, ada pendataan itu diputuskan oleh norma yuridis, peraturan perundang-undangan. Nah, norma yuridis tersebut semakin kuat kekerasan simbolik, ya, jadi nggak kelihatan kekerasan simboliknya. Tetapi begitu itu mengarahkan pada data yang tidak aktual dan akurat, akhirnya kemudian tidak sampai itu program. Ya, datanya pseudo data, berarti pseudo aspirasi, berarti kemudian pseudo policy, berarti kemudian pseudo kemakmuran. Ya, kemakmuran yang semu, nggak real begitu. Artinya telah terjadi perampasan terhadap hak-hak masyarakat begitu. Nah, kemudian temuan saya yang kedua adalah antitesa dari tesa yang ada, yaitu the truth circle, kebijakan afirmatif. Kalau tadi dikatakan, lalu apa solusinya? Solusinya perbaiki peraturan perundang-undangan tentang pendataan. Ya, buka ruang afirmasi dari masyarakat. Saya izin dengan segala kerendahan hati mengingatkan bahwa sekarang sudah era desentralisasi. Sehingga dalam pendataan itu pemerintahan daerah suka atau tidak suka memang harus dilibatkan. Kita desentralisasi, masuk otonomi daerah, tetapi di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sehingga datanya itu harus menggambarkan data secara nasional, satu data Indonesia di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, tetapi ada pembagian tugas pusat ya, urusan wajib, urusan kongruen dan sebagainya itu ada di Undang-Undang Pemda, mana yang urusan pusat, mana urusan daerah. Tetapi untuk urusan data, ya mohonlah libatkanlah pemerintah daerah, diajak ngomong sampai pemerintahan desa. Bisa. Saya sudah mencoba. Jadi seperti apa solusinya? Solusinya ya ada di disertasi saya. Kalau perlu ya saya bukan eksekutor, tetapi mudah-mudahan masukan ini bisa diterima dengan baik karena perbaikan terhadap norma yuridis, politik legislasi kita untuk pendataan bisa menghadirkan genuine data atau data yang akurat dan aktual yang kemudian menjadi dasar dari aspirasi masyarakat, lalu kemudian menjadi dasar untuk penentuan politik anggaran yang tadi Bima sampaikan di awal, sehingga alokasi anggaran negara yang notabene adalah uang rakyat yang bayar, bukan uang anggota dewan, bukan uangnya eksekutif, bisa kembali ke rakyat dengan cara apa? Pak Presiden itu menurut informasi berulang kali di dalam rapat terbatas terutama mengatakan mana datanya, data mana yang kita pakai. Ini mumpung presidennya itu sangat aware terhadap persoalan data ya. Sekali lagi apa yang saya sampaikan tadi jelas acuannya, payungnya
acuannya adalah konstitusi, ya Undang-Undang Dasar pasal 27, 28, pasal 33, TAP MPR 16 tahun 98 tentang demokrasi ekonomi, silahkan dibuka sehingga kita berbicara bukan hanya berdasarkan asumsi, tetapi bukan hanya DPR yang punya sumpah jabatan. Untuk setia pada Pancasila dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya, yang disumpah jabatan juga termasuk eksekutif. Ya, mumpung sekali lagi presidennya sangat aware terhadap hadirnya satu data Indonesia, sudahlah, jangan statement yang menyakiti publik. Ya, kalau nanti sampai jadi meme ya ada ya. Subsidi harus di stop supaya rakyat mandiri. Ada yang menjawab tuh masyarakat ya. Pajak harus di stop supaya pemerintah mandiri. Ya, bolak-balik ya Bu ya. Ya, artinya saya kira bukan saatnya untuk saling berbalas-balasan, tetapi mohon dukungannya dari seluruh rakyat Indonesia. Ini kesempatan yang luar biasa. Kita memperjuangkan bersama hadirnya satu data Indonesia yang berbasis pada data desa dan kelurahan presisi. Karena tata negara kita, susunan ketatanegaraan kita, yang paling bawah levelnya adalah desa dan kelurahan. Dan kita semua yang ada di ruangan ini maupun para pemirsa di rumah, tinggalnya itu pasti di desa atau di kelurahan. Lihat aja KTP masing-masing. Desa, kelurahan mana gitu data ya. mana yang harus kita perjuangkan? Satu data Indonesia adalah satu data yang berbasis pada data desa dan data kelurahan yang aktual dan akurat, yang pendataannya melibatkan daerah dan masyarakat desa dan kelurahan. Baik, nggak kerasa nih Bu Rika udah hampir 30 menit. Aku kerasa lah, haus nggak dikasih minum. Kasih minum dong Mas. Sudah ada Makasih ya, makasih ya. Ilmunya luar biasa. Mudah-mudahan nanti ada episode berikutnya dikasih amin. kesempatan. Terima kasih guys, Terima kasih Indonesia, banyak, Bu Rika. semangat, salam sehat selalu. Salam sehat Wassalamualaikum selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, demikian seru sekali perbincangan kita dengan Ibu Rika Diah Pitaloka, anggota Komisi 6 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan. Dan tentunya pemirsa juga pendengar Radio TV Parlemen, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan kembali lagi ke rekan Nana. Silakan rekan Nana. Saya Nana dan Bimo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di Sudut Dengar Parlemen selanjutnya. Sudut Dengar Parlemen